Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, di pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi ujian tengah semester Ulumul Quran dengan dosen pengampu Dr. Haji Ahmad Halim LC.MA. Dengan saya Muhammad Hilmi Ilwani dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Reguler A semester 2. Adapun pembahasan kali ini, yang pertama ada sejarah kodifikasi, yang kedua nuzulul Quran, surah Makkiyah dan Madaniyah, dan asbabun nuzul. Yang ketiga ada nasyakh dan mansukh. Yang keempat hukum qiraat sab'ah. Yang kelima studi korelasi ayat dan surat Al-Quran. Yang keenam ada ma'rifah asma'il Quran. Yang ketujuh tafsir ayat ahkam. Baik, yang pertama ada sejarah kodifikasi. Sejarah kodifikasi. Al-Quran adalah sebagai kalamullah yang diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan mukjizat secara lafaz, tidak hanya sekedar lafaznya saja, tetapi mu'taz atau agung karena membacanya saja disebut ibadah. Tercatat di dalam mushaf Al-Quran yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Dan kenapa kita harus mempelajari ilmu ulumul Quran? Nah, di sini pentingnya kita mempelajari ulumul Quran, yaitu ilmu ulumul Quran mencakup pembahasan-pembahasannya yang di dalamnya berkaitan dengan Al-Quran, karena ulumul Quran adalah ilmu termulia dari segi objek maupun pembahasannya yang merupakan sebaik-baiknya ilmu. Materi yang kedua ada nuzulul Quran, surah Makkiyah dan Madaniyah, dan asbabun nuzul. Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang istimewa daripada malam 1000 bulan. Menurut para ulama, ayat yang pertama kali diturunkan adalah surah Al-A'la ayat 1 sampai 5 saat berada di Gua Hira di Jabal Kaki Nur. Dan selanjutnya ada beberapa perbedaan surah Makkiyah dan Madaniyah. Surah Makkiyah yang pertama, ayat dan surah Makkiyah umumnya pendek-pendek dan berbicara tentang ketauhidan. Yang kedua, jika khitabnya ayyuhan nas, maka itu surah Makkiyah. Sedangkan Madaniyah, yang pertama ada ayat dan surah Madaniyah umumnya panjang-panjang dan berbicara tentang sosial, kemasyarakatan, dan hukum. Jika khitabnya ya ayyuhalladzina amanu, maka itu surah Madaniyah. Dan selanjutnya ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah suatu peristiwa atau kejadian yang menjadi sebab terjadinya turunnya Al-Quran sebagai respon penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Dan yang ketiga ada nasyakh dan mansukh. Dan selanjutnya ada pengertian nasyakh dan mansukh. Nasyakh secara etimologi memiliki banyak makna. Salah satunya menghilangkan atau menghapuskan. Dalil Alkitab atau As-Sunnah pada hakikatnya yang menghapuskan adalah Allah Azza wa Jalla. Sedangkan mansukh adalah suatu yang dihapuskan atau dipindahkan, yaitu hukum dalil syar'i atau lafaznya yang dihapuskan. Dan yang keempat ada hukum qiraat sab'ah. Hukum qiraat sab'ah, sebagian ulama menyebutkan bahwa qiraat
ada beberapa macam, yaitu mutawatir, ahad, dan syadz. Mereka menjadikan qiraat mutawatir berjumlah 7. Qiraat ahad adalah 3 qiraat untuk menggenapkan menjadi 10 qiraat. Dan juga qiraat yang dibaca sahabat, adapun selain itu maka ia adalah qiraat syadz. Yang kelima ada studi korelasi ayat dan surat Al-Quran. Studi korelasi ayat dan surah Al-Quran. Setiap surat memiliki tema khusus sesuai nama masing-masing. Relevansi atau munasabat penamaan dalam Al-Quran itu ada korelasi atau relevansi antara nama dan isi kandungan Al-Quran. Manfaat studi munasabat untuk menguatkan suatu ayat yang dibahas dengan ayat lainnya, sehingga menjadi susunan maknanya serasi dan teratur. Dan selanjutnya yang keenam ada ma'rifah asma'il Quran. Dan menurut para ulama tafsir, nama-nama Al-Quran ada 90-an. Nama ini menandakan bahwa Al-Quran ini sangatlah sempurna. Salah satu nama-nama Al-Quran diantaranya adalah Al-Kitab, Al-Mubin, Kalamullah, An-Nur, Al-Huda, Al-Furqan, Asy-Syifa, dan Mau'izah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada tafsir ayat ahkam. Tafsir ayat ahkam menurut Imam Suyuti bersama dengan ulama tafsir lainnya berkata bahwa ayat ahkam ada sekitar 500-an ayat, sedangkan ulama Malikiyah menyebutkan ayat ahkam ada 800-an ayat. Dari istimbat para ulama sepakat bahwa 500 sampai 800 itu jumlah ayat ahkam yang ada di dalam Al-Quran yang berisi tentang perintah dan larangannya. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.